Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Saputra dari kelas Sibil 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya dari MK Enterprise Resource Planning atau IFP yang diampu oleh Pak Fatoni STMMSI. Oke, di sini soalnya sebagai berikut. Untuk nomor satu itu mencari nilai dari bahan baku A, B, dan C dari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Lalu ini untuk alur produksinya dari soalnya. Jadi kebutuhan D itu untuk membuat bahan baku D itu memerlukan bahan baku C, begitu juga untuk membuat bahan baku D memerlukan 3B, untuk membuat bahan baku 3B memerlukan bahan baku 2A. Lalu kita mengerjakan soal dari kondisi bahan baku D terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui kebutuhan kotor dari periode 1 sampai dengan periode ke-8. Nah, untuk periode satu 20, 15, untuk periode kedua, periode ketiga 20, periode keempat 15, periode kelima 28, periode keenam 20, dan 7 juga 20. Untuk periode ke-8 23. Lalu ada jadwal penerimaan barang 20 pada periode ketiga dan 10 pada periode ke-6. Lalu kita memiliki persediaan di tangan sebanyak 10. Lanjut untuk kita mencari nilai netting dari bahan baku D. Berdasarkan dari soal tadi, maka didapat hasil nettingnya atau kebutuhan bersih pada periode 1 itu 10 karena persediaan di tangan kita 10, namun kebutuhan kotor 20, maka kebutuhan bersihnya itu 10. 20 dikurangi 10. Untuk periode kedua, itu kebutuhan kotor kita 15, namun sudah tidak ada persediaan di tangan, maka kebutuhan bersihnya itu sebanyak 15. Untuk periode ketiga, kebutuhan kotor 20, namun kita memiliki jadwal penerimaan banyak barang sebesar 20, jadi kebutuhan bersih kita juga 0 karena sudah tidak ada persediaan. Karena kebutuhan kotornya sebanyak 20, maka persediaan juga 20, maka kebutuhan bersihnya 0 dikurangi. Untuk periode keempat, itu sebesar 15, lalu kebutuhan kotornya 15, untuk kebutuhan bersihnya juga 15 karena sudah tidak ada persediaan di tangan. Periode kelima 28, kebutuhan bersihnya juga 28. Untuk periode keenam itu ada jadwal penerimaan barang, maka persediaan di tangan kita bertambah menjadi 10, namun kebutuhan kotornya itu 20. Jadi kebutuhan bersihnya itu 10. Untuk periode ke-7 itu kebutuhan kotornya 20, maka kebutuhan bersihnya juga 20. Begitu juga dengan periode ke-8, 23, maka kebutuhan bersihnya juga 23. Lanjut untuk loading, untuk menentukan nilai loading, ini menggunakan metode FPR atau fixed period requirement, itu dengan intuisi selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan kita harus menambah ukuran LOT-nya dari 2 bulan sebelumnya. Jadi kebutuhan bersih pada periode pertama itu ditambah dengan periode kedua, maka itulah hasil dari ukuran LOT-nya. Jadi 10 ditambah 25, maka ukuran LOT pada periode ke-1 itu 25. Jadi persediaan di tangan sisa 15. Maka periode kedua itu 15, persediaannya 0. Periode ketiga persediaannya 0. Karena persediaannya sudah 0, maka kita harus menambah ukuran LOT lagi dengan cara menambahkan periode keempat dengan periode kelima karena FPR itu menggunakan intuisi 2 bulan di soalnya. Jadi 15 ditambah 28, maka ukuran LOT-nya itu sebesar 43. Jadi kita memiliki persediaan di tangan atau sisanya itu 28. Jadi pada periode kelima kita membutuhkan 28, maka persediaan tangan kita tadi 28, maka pada periode kelima itu sisanya 0 atau habis. Maka pada periode keenam kita harus menambah ukuran LOT lagi dengan menambahkan periode ke-6 sama periode ke-7 di kebutuhan bersihnya. Jadi 10 ditambah 23 dapatlah hasil ukuran LOT-nya sebesar 30. Untuk persediaan pada bulan ke-6 itu sisanya 20. Untuk periode ke-7 itu membutuhkan kebutuhan bersihnya sebesar 20. Persediaan di tangan kita ada 20, maka sisanya itu 0. Maka pada periode ke-8 kita harus menambah
ukuran LOT lagi sebesar kebutuhan bersih di periode ke-8, 23. Jadi sisanya di tangan 0. Untuk hasil offsetting ini berdasarkan lead time selama 1 bulan dari kebutuhan bersih. Jadi, kita harus sudah menambah rencana pemesanan dari bulan sebelumnya dari kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih ini dimulai pada bulan 1, maka kita harus menambah rencana pemesanan itu sudah mulai dari bulan 12 atau selama 1 bulan, mundur 1 bulan dari kebutuhan bersih. Dapatlah hasil offsetting sebesar 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20, dan 23. Lanjut, untuk selanjutnya kita mengerjakan bahan baku C. Untuk bahan baku C ini kita melihat alurnya itu dari hasil bahan baku D. Jadi, hasil offsetting pada bahan baku D itu menjadi kebutuhan kotor di bahan baku C. Karena pada soal kita lihat bahan baku C ini belum diketahui kebutuhan kotornya. Jadi untuk mencari mendapatkan hasil kebutuhan kotor ini dari hasil offsetting pada bahan baku D. Karena berdasarkan alur tadi. Jadi didapatlah pada periode 12 sampai periode 8 dari hasil offsetting di bahan baku D. Nilainya 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20, dan 23. Lalu pada bahan baku C ini kita memiliki persediaan di tangan sebesar 15. Untuk jadwal penerimaannya pada bulan 1, bulan 2, dan bulan 5 sebesar 10, 10, dan 15. Untuk kebutuhan kotor pada bulan 1 itu sebesar 5, persediaan di tangan kita sisa 5, karena sudah dikurangi dengan kebutuhan kotor pada bulan 12 sebesar 10. Jadi kebutuhan bersihnya itu 0. Tapi ada jadwal penerimaan barang itu sebesar 15, jadi persediaan di tangan kita ada 15. Jadi mencukupi kebutuhan kotor pada periode pertama. Untuk periode kedua itu 0, jadi persediaan di tangan sisa 10, kebutuhan bersihnya 10, kebutuhan bersih pada bulan 3, 5, pada bulan 4, 28, pada bulan ke-5, 0, karena ada penerimaan barang sebesar 15, dan kebutuhan kotornya 10, maka persediaan di tangan sisa 5. Untuk periode ke-6 itu 20, tapi ada persediaan tangan 5, maka sisa kebutuhan bersih itu 15. Untuk periode ke-7 23, maka kebutuhan bersihnya juga 23. Untuk hasil loading dari bahan baku C ini menggunakan metode load for load. Metode load for load ini adalah ukuran LOT itu sama dengan ukuran kebutuhan bersih. Jadi kebutuhan bersih pada soal ini dimulai pada bulan 3 sebesar 5, maka ukuran LOT-nya juga 5. Begitu juga pada periode ke-4, 28, ukuran LOT-nya juga 28, periode ke-6, 15, ukuran LOT-nya juga 15, periode ke-7 juga kebutuhan bersihnya 23, maka ukuran LOT-nya 23. Untuk hasil offsetting pada bahan baku C, ini dari menggunakan lead time 1 bulan, maka sama seperti offsetting pada bahan baku D sebelumnya itu sama 1 bulan. Jadi kita harus sudah memulai rencana pemesanan pada bulan sebelumnya pada kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih ini dimulai pada bulan ketiga, maka kita harus sudah mulai melakukan pemesanan itu di bulan kedua sebesar pada tabel ini. Lanjut pada bahan baku B. Bahan baku B untuk kita mencari netting kembali. Untuk hasil netting pada bahan baku B, itu kebutuhan kotornya belum diketahui pada soal ini. Bahan baku B belum diketahui kebutuhan kotornya, maka didapat dari hasil offsetting dari bahan baku C tadi, bahan baku C tadi. Namun, kita lihat alurnya, untuk mendapatkan bahan baku B, itu dari hasil offsetting D dikali, untuk mendapatkan hasil 3B atau bahan baku B itu dari hasil D. Tapi di sini ada 3B, maka hasil offsetting D itu dikali dengan 3, maka dapat hasilnya seperti ini. Bahan baku B di kebutuhan kotornya 30, karena pada hasil offsettingnya pada bahan baku D itu 10. Dikali 3, maka hasilnya 30. 15 dikali 3 hasilnya 45, seperti pada tabel ini. Periode ketiga 45 juga, 4,
84, 5, 30, 6, 60, 7, 69. Jadi kebutuhan quarter pada bahan baku B ini dapat dari hasil offsetting bahan baku D dikali dengan 3 karena berdasarkan alur tadi. Lalu persediaan di tangan kita ada 25, maka kebutuhan bersihnya didapat pada periode 12 itu 5, 45, 35, 84, 30, 40, dan 69 pada periode ke-7. Untuk hasil loading pada bahan baku B itu menggunakan metode FOQ dengan intuisi sebesar 50. Jadi maksud intuisi sebesar 50 ini, jadi kita menambah ukuran LOT itu sebesar 50. Jadi bisa dilihat kebutuhan bersih pada bulan 12 itu sebesar 5, pada bulan ke-1 itu sebesar 45. Jadi kita harus menambah ukuran LOT pada bulan ke-12 itu sebesar 50. Jadi persediaan tangan itu sisa 45 karena kebutuhan bersih pada bulan 12 itu 5. Sedangkan pada periode bulan pertama pada kebutuhan bersih itu sebesar 45, kita memiliki persediaan di tangan sebesar 45. Jadi persediaan kita sisa 0. Untuk bulan kedua itu kita tidak memiliki kebutuhan bersih, jadi 0 semuanya. Lalu di periode ketiga itu kita membutuhkan 35. Jadi kita menambah ukuran LOT sebesar 50. Jadi sisa persediaan di tangan kita 15. 50 kurang 35. Lanjut pada bulan keempat itu kita membutuhkan kebutuhan sebesar 84. Jadi kita menambah ukuran 56. Karena 50 ditambah dengan persediaan di tangan 15 masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pada bulan keempat, maka kita menambah lagi ukuran LOT sebesar 50. Jadi 50 ditambah 50, 100, ditambah dengan sisa persediaan di tangan itu 15. Jadi ukuran LOT kita sebesar 115. Untuk memenuhi kebutuhan bersih 84 ini pada bulan keempat dikurangi saja, maka sisa persediaan tangan kita sisa 31. Untuk periode kelima, kebutuhan bersihnya 30, persediaan kita ada 31, maka sisa persediaan kita 1. Untuk periode ke-6, ditambah lagi ukuran LOT 50, sisa 11. Begitu juga pada periode ke-7, 69. Karena 50 tambah 11 masih kurang untuk mencukupi kebutuhan bersih pada periode ke-7, maka kita tambah lagi ukuran LOT-nya sebesar 50. Jadi sisa persediaan kita 42. Untuk hasil offsetting pada 3 bahan baku B, itu lead time-nya selama 2 bulan. Jadi kita harus melakukan rencana pemesanan selama 2 bulan sebelumnya dari kebutuhan bersih. Jadi kebutuhan bersihnya itu dimulai pada bulan 12, maka kita harus mulai rencana pemesanan barang itu dimulai dari 2 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan 10. Jadi kebutuhan bersihnya dimulai dari pada bulan 10. Seperti pada tabel ini. Lanjut pada bahan baku A. Bahan baku A ini kebutuhan kotornya didapat dari bahan baku B. Hasil offsetting bahan baku B. Hasil offsetting bahan baku B tadi ini offsetting pada bahan baku B ini dikali dengan 2 karena alurnya tadi seperti ini. Alurnya A ini seperti ini. Untuk mendapatkan 3B itu melalui komponen 2A. Jadi dikali dengan 2 hasil offsettingnya. Itu untuk mendapatkan kebutuhan kotor di bahan baku A. Jadi pada bulan ke-10 itu 10 karena dikali 2, 5 pada hasil offsetting tadi. Ini hasil offsetting tadi ini 5 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 karena hasil offsettingnya 2 alurnya maksudnya. Jadi dapat kebutuhan kotor sebesar 10. Begitu juga dengan periode 11 dikali dengan 2, 45 kali 2 hasilnya 90. Periode 1, periode 2, periode 3, periode keempat, periode kelima, dan seterusnya. Untuk persediaan di tangan kita ada memiliki 15. Maka kebutuhan bersihnya seperti pada tabel ini 15, kebutuhan kotornya 10, maka sisa 5.
kebutuhan kuota pada bulan 11 90, maka kebutuhan bersihnya kurang 85. Pada bulan 12 itu 0, tidak ada kebutuhan. Pada bulan pertama itu 70, jadwal penerimaan kita 10, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih itu sebesar 60. Untuk bulan kedua itu 168, kebutuhan bersihnya juga 168. Pada bulan keempat kita menerima barang sebesar 20, maka dikurangi kebutuhan kuota 80, jadi 60 kebutuhan bersihnya. Begitu juga dengan periode kelima dan seterusnya. Lalu untuk mendapatkan hasil loading pada bahan baku A itu menggunakan metode AOQ. Jadi kita menggunakan metode AOQ menggunakan rumus akar dari 2 dikali D dikali K dibagi dengan H. Dengan nilai D itu adalah total kebutuhan bersih sebesar 571, H 3000, K 1500. Jadi hasil LOT-nya 24. Dimasukkan ke tabel seperti tadi. Dapatlah hasil persediaannya 11, 11, 23, 23, 11, 25, dan pada periode kelima itu 5. Lalu untuk hasil offsetting pada bahan baku A ini sebagai berikut dengan lead time selama 1 bulan. Jadi rencana pemesanan dimulai pada bulan 10, maaf. Lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini adalah jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP atau SAP pada suatu perusahaan. Jadi untuk jawabannya itu adalah sebagai berikut. Berikut adalah faktor yang dapat menghambat implementasi ERP pada suatu perusahaan. Yang pertama itu kurangnya dukungan komitmen dari manajemen. Karena implementasi ERP itu membutuhkan dukungan yang kuat dari manajemen perusahaan. Yang kedua, itu ketidakcocokan antara proses perusahaan dan modul ERP. Sebelumnya perusahaan harus mengevaluasi proses bisnis. Yang ketiga, itu keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, itu tidak memperhitungkan waktu dan implementasi. Maksudnya di sini proses implementasi ERP itu bisa memakan waktu yang lama. Yang kelima, itu kurangnya dukungan dari vendor. Ini dapat memperlambat proses implementasi dan mengakibatkan masalah teknis yang serius. Lanjut untuk soal nomor 3, itu jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya, dan berikan contoh pengembangan sistem layanan di perguruan tinggi akademik, contohnya. Untuk pengembangan sistem dengan pendekatan ERP memiliki perbedaan mendasar dengan pengembangan sistem yang lainnya, yaitu yang pertama, lingkup aplikasi di ERP itu lebih luas. Yang kedua, integrasi yang lebih tinggi. ERP itu adalah aplikasi terintegrasi yang berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Yang ketiga, itu mengikuti praktek bisnis terbaik. ERP dibangun berdasarkan praktek bisnis terbaik yang telah diuji kelayakannya di berbagai industri. Lalu untuk contoh pengembangan ERP dalam sistem layanan akademik di perguruan tinggi itu seperti pengelolaan informasi tentang penerimaan mahasiswa, registrasi kelas, jadwal kuliah, penilaian, dan informasi keuangan. Oke, mungkin itu saja jawaban dari hasil UTS saya dan penjelasannya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.